미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Ayu Fitriani dan teman saya yang bernama Agni Iska Azara. Kami dari kelompok Hijrah ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Sifat yang Merusak Keimanan pada Zaman Sekarang. Menurut Dr. Hannes Kipling, iman adalah keyakinan di dalam hati. Iman diikrarkan melalui lisan atau ucapan. Iman kadang-kadang bisa bertambah kuat, kadang-kadang bisa berkurang, kadang-kadang rusak atau bahkan kadang-kadang bisa hilang. Berarti iman itu dapat berubah-ubah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, iman adalah amalan dan ucapan kadang-kadang bisa bertambah kuat, kadang-kadang bisa berkurang. Hadis riwayat Bukhari. Lebih lanjut lagi, Ahmad Ibni menyampaikan bahwa iman itu diibaratkan dengan tanaman. Kalau dipelihara dengan baik, seperti disiram, dipupuk, maka akan tumbuh subur. Tetapi bila tidak terpelihara dengan baik, tanaman tersebut akan kurus, bahkan akan mati. Begitu pula dengan iman. Iman perlu dipelihara dengan baik melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, selalu beribadah, dan menjalankan syariat agama, maka iman seseorang akan tumbuh subur dan kuat. Sebaliknya, apabila tidak mau menjaga keimanan, maka iman seseorang tersebut mudah terserang penyakit yang akhirnya akan mati imannya. Hal-hal yang dapat merusak keimanan pada zaman sekarang. 1. Berbuat syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutuk orang-orang yang menyembah selainnya. Maka dari itu, kita tidak boleh berbuat syirik atau musyrik. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. 2. Berkeras hati. Berkeras hati untuk mendatangi tempat-tempat tertentu yang tidak bermanfaat, yang kurang membawa manfaat, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, jangan berkeras hati untuk berpergian kecuali untuk 3 buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, yaitu mendatangi tukang ramal. Mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal dengan keyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahui segala sesuatu. Maka hal tersebut hukumnya haram dan termasuk golongan orang-orang kafir. Ada hadis mengatakan, yaitu barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya sesuatu, maka sholat yang dia kerjakan selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menjalankan komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian diperkuat dengan sholat. Ketika kita menjalankan sholat, itu sama saja kita mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan dari sifat yang nantinya dapat merusak keimanan. Menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, habu minallah, salah satu cara sholat dan dalam keadaan yang khusyuk. Salat menjadi awal, pembuka, dan amalan pertama dalam menjaga amalan lainnya yang dapat menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan permisalan sederhana, yaitu seseorang yang lalai dalam menjaga salatnya tentu minim diharapkan ia turut membaca musyafnya Al-Quran. Hal lain yang dapat dilakukan dalam menjaga keimanan yaitu dengan menjauhi hal yang sia-sia,
seperti mencelah orang lain, bergibah, berdebat perihal hal yang tidak bermanfaat, dan banyak lainnya. Konsisten dan menjaga keimanan juga penting adanya dengan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus mendapatkan hidayah dan petunjuk serta diberkati hati dan imannya atau segala godaan hawa nafsu. Ustadz Adi Hidayat pernah berkata, iman yang baik dan kuat akan mengantarkan kita pada sebuah keberhasilan di dunia ini, serta akan melindungi kita dari segala pengaruh yang membuat kita akan terjerumus pada dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk berintrospeksi seperti menjaga keimanan dan amalan agar menjaga kualitas diri kita. Dengan mengetahui perkara yang dapat merusak iman, diharapkan kita sebagai umat muslim dapat menghindari dari berbagai perkara yang dapat merusak iman, serta senantiasa mengokohkan dan menyempurnakan imannya. A few moments later. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러